Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tugas besar metode dan teknik pelaksanaan proyek kali ini, saya Muhammad Iqbal, NBI 1431-9045, akan menjelaskan tentang metode pelaksanaan konstruksi gedung dari struktur atas hingga struktur bawah. Berikut ini daftar isi dari video penjelasan saya. Terdapat tiga pekerjaan utama dalam pelaksanaan konstruksi gedung, yaitu pekerjaan struktur, arsitektur, dan MEP. Dari pendahuluan terlebih dahulu, metode pelaksanaan konstruksi merupakan salah satu aspek penting dalam sebuah proses pembangunan sebuah proyek, baik itu gedung, jalan, ataupun jembatan, dan infrastruktur lainnya. Perencanaan dan penerapan metode yang tepat akan sangat berpengaruh dalam keberhasilan suatu proyek dari sisi waktu, mutu, dan biaya. Dari daftar isi sebelumnya telah dijabarkan tiga poin utama yang akan dijelaskan, yaitu pekerjaan struktur, pekerjaan arsitektur, dan juga pekerjaan MEP. Namun sebelum melaksanakan ketiga hal tersebut, alangkah baiknya kita perlu mempersiapkan pekerjaan kita, pekerjaan persiapan terlebih dahulu, seperti pengukuran dan perizinan terkait proyek yang akan kita kerjakan. Namun pada penjelasan kali ini, kita akan membahas ketiga poin utama tentang metode pelaksanaan proyek, yaitu tentang pekerjaan struktur, arsitektur, dan juga MEP. Dari pekerjaan struktur, selamat datang pada pembahasan awal yang sangat penting dalam dunia arsitektur, terlebih pada dunia teknik sipil. Dikarenakan struktur bukanlah sekedar elemen pelengkap, melainkan inti kekuatan dan penentu keamanan dalam sebuah konstruksi. Penjelasan kali ini akan membawa kita menyelami komponen-komponen utama yang membuat sebuah bangunan dapat berdiri tegak, namun tidak hanya estetis tetapi juga stabil, tahan lama, dan mampu menahan berbagai macam beban, mulai dari beratnya sendiri hingga gaya alam seperti beban angin dan juga beban gempa. Penjelasan struktur akan kita bagi menjadi dua segmen, yaitu struktur bawah dan pekerjaan struktur atas. Pada pekerjaan struktur bawah, sebuah bangunan merupakan pekerjaan tunggal, namun berperan sangat kritis dengan meneruskan dan mendistribusikan seluruh beban bangunan, baik beban mati maupun beban hidup ke lapisan tanah di bawahnya dengan aman. Pekerjaan struktur bawah lebih dikenal sebagai pondasi, yang dimana pondasi ini terbagi menjadi dua, yaitu pondasi dangkal dan pondasi dalam, yang dipilih sesuai dengan kebutuhan tanah di area yang akan dibangun. Pondasi dangkal terletak pada kelima gambar di atas ini. Untuk yang pertama, pondasi menerus. Pondasi menerus dipasang memanjang seperti jalur di bawah seluruh dinding penahan beban. Dibuat dari pasangan batu kali ataupun beton. Biasanya digunakan pada rumah tinggal lantai satu hingga lantai 2, pagar maupun bangunan ringan. Kemudian yang kedua ada pondasi telapak, yaitu pondasi individual berbentuk persegi, lingkaran ataupun persegi panjang dari beton bertulang yang dipasang tepat di bawah kolom struktur. Biasanya digunakan pada bangunan bertingkat rendah hingga menengah, hingga 4 lantai di tanah yang baik. Kemudian yang ketiga, yaitu pondasi gabungan, merupakan pondasi telapak besar yang mendukung dua atau lebih kolom yang letaknya berdekatan, atau saat kolom berada sangat dekat dengan batas properti, biasanya digunakan pada kolom yang berdekatan ataupun kolom yang berada di pinggir. Kemudian yang keempat, pondasi rakit atau plat. Plat beton bertulang tunggal yang sangat besar dan tebal dipasang di bawah seluruh area bangunan untuk mendistribusikan beban secara merata. Biasanya digunakan pada tanah yang sangat lunak atau dengan daya dukung yang rendah dan bangunan dengan basement yang dalam. Kemudian yang kelima, pondasi umpak. Pondasi umpak ini merupakan pondasi yang sangat tradisional, yaitu balok beton atau batu yang dipasang di bawah tiang kayu atau kolom ringan untuk mengangkat struktur dari tanah.
Kemudian pondasi dalam yang kedua, pondasi bawah yang kedua yaitu pondasi dalam, yaitu yang pertama pondasi tiang pancang. Tiang pracetak dari material beton, baja ataupun kayu yang ditancapkan ke dalam tanah menggunakan alat pemancang yang berfungsi untuk menyalurkan beban melalui ujung tiang dan gesekan kulit. Biasanya digunakan pada jembatan, dermaga, ataupun gedung tinggi di tanah yang lunak. Kemudian yang kedua, pondasi tiang bor, beton, pondasi beton bertulang yang dicor di tempat. Setelah terlebih dahulu untuk membuat lubang bor di dalam tanah, proses ini menggunakan minim getaran, biasanya digunakan pada gedung tinggi di area padat penduduk. Kemudian yang ketiga, pondasi sumuran, pondasi yang berbentuk silinder yang dicor di tempat, terbuat dari beton ataupun batu belah, atau unit pracetak yang ditenggelamkan ke dalam tanah hingga mencapai lapisan keras. Biasanya digunakan pada bangunan menengah, jembatan dengan kondisi tanah yang keras, yang tidak terlalu dalam. Berganti ke struktur atas. Pekerjaan struktur atas sebuah bangunan merupakan pekerjaan lanjutan dari struktur bawah yang telah kokoh, lalu selanjutnya pada struktur atas akan membentuk wujud, ruang, dan fungsi bangunan yang akan kita tinggali. Pekerjaan struktur atas juga dikenal sebagai pekerjaan superstruktur yang mempunyai peran penting untuk meneruskan beban mulai dari atap hingga lantai dasar yang akan diteruskan sampai ke pondasi hingga ke tanah dasar. Penjelasan mengenai struktur atas akan dibagi menjadi 6 bagian sesuai fungsi dan posisinya masing-masing. Untuk yang pertama, slope merupakan elemen horizontal yang menghubungkan semua titik pondasi dalam satu garis lurus sepanjang denah dinding. Bangunan yang dirancang untuk menahan dan menyalurkan gaya geser dari struktur atas ke sistem pondasi dan juga berfungsi untuk mencegah rembesan air tanah naik ke dinding. Kemudian yang kedua, kolom. Kolom merupakan elemen struktur vertikal yang berfungsi sebagai penopang utama yang dirancang untuk menahan gaya aksial atau gaya tegak lurus dengan umumnya berbentuk persegi, persegi panjang ataupun lingkaran yang terbuat dari kayu, beton, bertulang, ataupun baja struktural. Kemudian selanjutnya, balok. Balok merupakan elemen struktur horizontal yang berfungsi sebagai penopang utama yang dirancang untuk menahan gaya lentur dan gaya geser. Dengan umumnya berbentuk persegi panjang yang terbuat dari kayu, beton bertulang, ataupun baja struktural. Untuk selanjutnya, plat. Plat merupakan elemen struktur dengan bentuk bidang datar dengan tebal yang lebih kecil dibandingkan dengan dimensi panjang dan lebarnya. Pada umumnya, berfungsi sebagai lantai ataupun atap sebuah bangunan. Kemudian juga mendistribusikan beban menuju balok dan kolom hingga ke pondasi. Selanjutnya yang kelima yaitu tangga. Tangga merupakan elemen struktur yang terdiri dari serangkaian langkah yang berfungsi sebagai jalur sirkulasi vertikal untuk menghubungkan lantai ataupun tingkat yang berbeda dalam sebuah bangunan. Dan kemudian struktur atas yang terakhir yaitu atap merupakan elemen struktur teratas sebuah bangunan yang berfungsi sebagai penutup ataupun pelindung dari kondisi cuaca eksternal yang secara umum terdiri dari sistem rangka penopang dan material penutup. Kemudian untuk urutan pekerjaan struktur, di awal pondasi pekerjaan dimulai dari pengukuran untuk kemudian dilakukan penggalian ataupun pengeboran tanah sebesar yang telah direncanakan. Kemudian setelah itu membuat rangkaian bekisting sebagai tempat dituangnya beton, umumnya bekisting terbuat dari kayu ataupun pelat besi dengan dimensi tertentu sesuai kebutuhan. Berbarengan dengan dirangkainya bekisting, kita juga merangkai pembesian yang berfungsi sebagai urat nadi penahan gaya tarik dari beton yang telah memiliki gaya tekan. Setelah penggalian dan rangkaian bekesting
dan pembesian sudah ditempatkan pada posisinya, maka tahap selanjutnya adalah pengecoran dengan mutu beton yang disesuaikan dengan perhitungan struktural yang telah direncanakan. Namun, apabila pondasi yang digunakan adalah pondasi batu kali ataupun umpak, kita tinggal menyusunnya sesuai dengan yang telah direncanakan. Untuk selanjutnya, sloof. Setelah pondasi telah dikerjakan, maka selanjutnya melakukan pekerjaan sloof yang secara umum sama dengan proses perangkaian backcasting, kemudian pembesian, dan juga pengecoran dengan mutu yang sesuai dengan perencanaan. Biasanya pada tahap pekerjaan sloop ini juga berbarengan dengan rangkaian instalasi plumbing air bersih dan air kotor yang terdapat di bawah pelat lantai, sehingga pada saat nanti pengecoran tidak terjadi pekerjaan pembongkaran yang dibutuhkan untuk pemasangan instalasi plumbing tersebut. Selanjutnya, pelat lantai. Setelah selesai dirangkai untuk backcasting dan pembesiannya, maka selanjutnya pekerjaan rangkaian backcasting dan pembesian pelat lantai biasanya dilakukan berbarengan untuk waktu pengecorannya dengan sloof. Selanjutnya kolom. Pekerjaan kolom dimulai dengan rangkaian pembesian ke atas terlebih dahulu berbarengan dengan pembesian sloof dan pelat lantai. Atau juga bisa memberikan sedikit rangkaian besi ke atas pada waktu pengecoran pelat lantai untuk selanjutnya disambung kembali dengan pembesian kolom. Setelah pembesian selesai dilakukan, maka selanjutnya dipasang penutup dari rangkaian backcasting sesuai dengan dimensi yang telah direncanakan dan dilakukan pengecoran dengan mutu yang telah direncanakan. Setelah itu, tangga. Tangga sistemnya sama seperti kolom dan balok. Pembesian dilakukan terlebih dahulu, kemudian backcasting dipasang untuk menutup dari rangkaian besi. Setelah itu dilakukan pengecoran dengan mutu beton yang telah direncanakan. Selanjutnya balok. Setelah pengecoran kolom selesai dan dengan menyisakan sedikit pembesian dari kolom tersebut yang belum dicor, kemudian rangkaian besi tersebut dihubungkan sehingga balok menjadi satu kesatuan yang kokoh pada saat dilakukan pengecoran. Pengecoran balok dilaksanakan setelah rangkaian pembesian dan backcasting sudah siap. Pada setiap pekerjaan pengecoran, biasanya pada backcasting dan pembesian diberi spacer atau decking yang berfungsi untuk menjaga posisi rangkaian besi agar tetap berada di tengah dari sebuah pelon bertulang dan menjaga kestabilan tebal selimut beton. Selanjutnya yang terakhir yaitu atap. Pekerjaan atap merupakan pekerjaan elemen struktur final yang dilakukan setelah step struktur sebelumnya telah selesai dikerjakan. Dimulai dari merangkai kuda-kuda, kemudian gording, selanjutnya usuk dan reng. Hingga setelah semua rangkaian telah selesai dirangkai, maka selanjutnya adalah memasang penutup atap tersebut. Penutup atap terdiri dari berbagai jenis macam bahan, dari beton, tanah liat, metal, asbes, PVC, keramik, dan lain sebagainya. Lanjut ke slide selanjutnya, yaitu pekerjaan arsitektural. Pada pekerjaan arsitektural ini, yaitu pekerjaan yang dimana pada pekerjaan struktural itu menjamin tentang kekuatan dan stabilitas. Kemudian, pada pekerjaan arsitektural ini merupakan fase yang merubah kerangka beton dan baja menjadi ruang yang berfungsi, nyaman, dan indah untuk ditempati. Pekerjaan arsitektural ini mencakup pilihan material penutup, penataan ruang, hingga instalasi sistem pendukung yang semua itu sangat menentukan kualitas akhir, fungsi, dan estetika sebuah bangunan. Pembahasan arsitektural ini dijabarkan menjadi 5 poin, yaitu pekerjaan pasangan dinding dan plesteran. Pada kali ini, pekerjaan pemasangan dinding biasanya menggunakan material batu bata merah
batako, ataupun bata ringan dengan kelebihannya masing-masing. Dari batu bata merah yang dibuat dari tanah liat yang dibakar memiliki ukuran relatif kecil dan memiliki daya tahan yang tinggi, kuat menahan panas dan air, dan mudah kita dapatkan. Kemudian selanjutnya batako, dibuat dari campuran semen, pasir, dan kerikil. Ukurannya lebih besar dan berongga, lebih ringan dari bata merah, hemat adukan plesteran. Kemudian selanjutnya bata ringan yang terbuat dari campuran semen, pasir kuarsa, dan gips. Kemudian aluminium powder yang dikukus. Beratnya sangat ringan, isolasi termal dan suara yang baik, pemasangan cepat, dan akurasi dimensi yang sangat tinggi. Kemudian tahapan pemasangan dinding. Sebelum melaksanakan pekerjaan pasangan dinding, perlu menyelesaikan slough atau balok dan juga kolom. Untuk yang pertama, mempersiapkan pembersihan area yang akan dipasang. Pastikan area tersebut bebas dari kotoran. Lanjut dengan pemasangan boplang ataupun benangan yang berfungsi untuk mempertahankan kelurusan, ketinggian, dan ketebalan dinding. Untuk selanjutnya, kita menyiapkan kepala dinding yang berfungsi untuk mempertahankan hasil dari elevasi dan ketebalan dinding tersebut. Setelah itu, pemasangan bata mulai dipasang secara berselang-seling agar sambungan vertikal tidak sejajar untuk meningkatkan kekuatan dan kekakuan dinding. Pada tiap lapisan dan sambungan bata diberi adukan mortar yang umumnya memiliki ketebalan sekitar 1-2 cm untuk bata merah dan 2-3 mm untuk bata ringan. Pada setiap ketinggian tertentu, berilah angkur atau stek besi untuk dari sambungan antara dinding dan kolom guna mencegah retak antara dinding dan kolom. Pemasangan dinding ini juga harus memperhatikan posisi kusen, sehingga pada waktu nanti pemasangan kusen dapat langsung dipasang tanpa harus melakukan pembongkaran dinding. Setelah dinding selesai dipasang, maka selanjutnya dilanjutkan dengan pekerjaan plesteran dan acian yang berfungsi untuk meratakan, menghaluskan, dan melindungi struktur dari kelembapan dari luar masuk ke dalam. Lanjut berikutnya untuk pekerjaan pemasangan lantai. Pada pekerjaan pemasangan lantai biasanya menggunakan material yang bervariasi dengan berbagai kelebihannya masing-masing. Untuk yang pertama, ini material keramik, material yang dari tanah liat, dibakar, kuat, tahan air, dan mudah dibersihkan. Paling populer karena variasi harga dan motifnya, biasanya digunakan pada ruang tamu, kamar tidur, dapur, ataupun kamar mandi. Kemudian selanjutnya ada material granit ataupun marmer. Diperoleh dari batuan alam yang dipotong dan dipoles, memberikan kesan yang mewah, sangat kuat, dan tahan gores. Biasanya digunakan pada ruang tamu, lobi, ataupun area yang membutuhkan tampilan elegan. Selanjutnya terdapat material parket atau kayu, yang merupakan potongan kayu asli dari jati ataupun merbau, ataupun kayu kuat yang lainnya, memberikan kesan hangat, alami, dan elegan. Biasanya digunakan pada kamar tidur ataupun ruang keluarga yang merupakan area kering. Selanjutnya ada material vinil, material sintetis atau PVC yang meniru tekstur kayu atau batu. Harganya lebih terjangkau, pemasangan lebih mudah karena tidak menggunakan semen. Biasanya digunakan pada area dengan anggaran yang terbatas ataupun memerlukan pemasangan cepat di atas lantai lama. Yang terakhir yaitu plester acian, yang merupakan permukaan lantai yang hanya diaci dengan semen halus, sehingga sering diberi coating pelindung juga. Biasanya digunakan pada ruangan bergaya industrial dan gaya modern minimalis. Selanjutnya yaitu tahapan
pelaksanaan pekerjaan pemasangan lantai. Sebelum itu harus selesai harus diselesaikannya pekerjaan pelat lantai. Kemudian dilaksanakan pekerjaan pembersihan pada area yang akan dipasang lantai agar adukan semen dapat menempel dengan sempurna. Setelah pembersihan, selanjutnya kita akan menentukan marking dan leveling lantai agar lantai dapat lurus dan rata secara sempurna. Setelah marking dan leveling selesai, selanjutnya yaitu menebar adukan semen dengan ketebalan rata-rata 2 hingga 4 cm, disesuaikan dengan jenis material lantainya. Setelah adukan ditempatkan, kemudian ubin diletakkan dengan dibantu dengan tile spacer untuk meratakan dan meluruskan pasangan ubin. Setelah itu, ubin dibiarkan mengering terlebih dahulu, menyatu dengan adonan mortarnya, yang selanjutnya setelah kering dilanjutkan dengan mengisi celah antar ubin dengan semen nut dan kemudian dilakukan pembersihan akhir. Khusus untuk pemasangan lantai parket, tidak menggunakan adukan semen karena lantai parket tersebut telah memiliki sistem kunci antar parket itu sendiri. Selanjutnya, pada pekerjaan pemasangan plafon. Pekerjaan ini merupakan batas horizontal interior di bawah struktur atap atau lantai di atasnya, dengan fungsi utama sebagai penutup rangka atap ataupun lantai di atasnya dan berbagai instalasi di atas ruangan agar ruangan terlihat tampak bersih dan indah. Komponen utama dari plafon itu sendiri terdiri dari dua bagian, yaitu rangka penopang dan material penutup. Pada komponen rangka dibagi menjadi dua, yaitu A ini sebagai komponen penggantung dan B sebagai rangka utama. Pada material yang digunakan pada rangka penggantung biasanya digunakan kawat baja, rod ulir, ataupun klip khusus yang berfungsi untuk menghubungkan rangka utama ke rangka atap ataupun plat beton di atasnya. Pada rangka utama biasanya digunakan yaitu baja ringan ataupun kayu kaso yang berfungsi untuk menjadi kerangka horizontal tempat material penutup ikat ataupun dipaku. Selanjutnya, material penutup dari plafon. Yang pertama ada papan gipsum yang terbuat dari kalsium sulfat dengan lapisan kertas. Paling umum digunakan untuk saat ini dengan memiliki kelebihan permukaannya halus, mudah dibentuk, cepat pemasangannya, sambungan bisa hilang secara sempurna. Kemudian yang kedua ada papan GRC, kemudian selanjutnya yaitu triplek ataupun kayu lapis. Yang terakhir yaitu PVC yang merupakan lembaran plastik yang dikhususkan untuk plafon, memiliki kelebihan tahan air, tahan rayap, namun kurang kokoh. Selanjutnya, pada tahap pemasangan plafon. Sebelum melakukan pemasangan plafon, perlu menyelesaikan pekerjaan plat atap ataupun kuda-kuda ataupun balok atap sebagai tempat untuk penggantung rangka. Selanjutnya, melakukan leveling terhadap kedudukan rangka agar memastikan seluruh plafon rata secara horizontal. Selanjutnya, melakukan pengukuran pada pemasangan rangka agar sesuai dengan spesifikasi material penutup yang disarankan. Misalnya antara 60-60 cm ataupun 50-40 cm dan sebagainya. Setelah penggantung dan rangka sudah siap, maka selanjutnya pemasangan penutup menggunakan sirup khusus. Lalu pada sambungan tiap lembar penutup ditutup dengan plester kompon ataupun pita jointed
agar sambungan tidak terlihat pada waktu pengecatan. Selanjutnya, pada pekerjaan arsitektural ini yaitu pekerjaan kusen dan jendela, yang merupakan tahapan khusus yang melibatkan pemasangan elemen-elemen penutup bukaan pada dinding sebuah ruangan. Terdapat dua komponen utama, yaitu daun pintu ataupun daun jendela dan kusen. Kusen merupakan bingkai utama yang menjadi tempat dudukan daun pintu ataupun daun jendela. Selanjutnya, daun pintu atau jendela merupakan bagian yang dibuka ataupun digeser, yang terpasang pada kusen menggunakan engsel ataupun rel. Berikut ini beberapa jenis material yang sering digunakan pada pekerjaan kusen dan jendela. Yang pertama ada kayu. Material kayu ini merupakan material tradisional yang memberikan kesan alami dan hangat dengan kelebihan estetika yang tinggi, mudah dibentuk, merupakan isolasi termal yang baik, dan memiliki kelemahan juga rentan rayap, lapuk, dan bisa memuai ataupun menyusut. Selanjutnya yang kedua, yaitu material aluminium. Merupakan rangka logam yang ringan, dirakit dengan profil standar, dengan kelebihannya tahan air, tahan rayap, tidak memuai dan menyusut, perawatannya mudah. Tapi memiliki kelemahan yaitu konduktor panas, kurang kuat menahan lentur. Dan yang ketiga, material selanjutnya yaitu UPVC, yang merupakan material plastik khusus yang diperkuat, sering digunakan sebagai alternatif aluminium dengan kelebihan isolasi termal dan suara yang baik, tidak korosi, perawatan nol, dan tetap memiliki kelemahan rentan terhadap perubahan warna jika kualitas bahan tersebut rendah. Selanjutnya, tahap pekerjaan pemasangan kusen dan jendela. Persiapan bukaan atau openingan kusen dan jendela harus dipersiapkan dari dinding yang telah saya sebutkan tadi dengan ukuran yang sedikit lebih lebar dari ukuran kusen itu sendiri agar mempermudah pemasangan. Kusen yang telah ditempatkan pada openingan kemudian diikatkan ke struktur dinding menggunakan angkur, lalu kemudian dicek menggunakan water pass ataupun siku agar tepat 90 derajat untuk pintu atau jendela ini dapat menutup dengan sempurna. Setelah ditempatkan dan dikunci, kemudian ada celah yang harus diisi dari pintu ataupun jendela menggunakan adukan semen ataupun bahan silen untuk mengunci posisi kusen dan mencegah rembesan air masuk ke dalam. Untuk bahan kaca, celah yang kosong diisi dengan menggunakan karet gasket ataupun lem sealant untuk memastikan kedap air dan kedap udara. Selanjutnya, pada pekerjaan arsitektural ini merupakan pekerjaan pengecatan yang merupakan tahapan air dari pekerjaan pemasangan dinding, plafon, dan juga kusen. Fungsi cat ini memberikan perlindungan pada permukaan dan juga memberikan fungsi estetika pada bangunan. Terdapat tiga jenis pengecatan, yaitu untuk yang pertama merupakan cat dasar ataupun cat primer ataupun bisa disebut juga cat sealer. Merupakan lapisan pertama yang diaplikasikan pada permukaan dinding acian, berfungsi untuk mengeraskan permukaan acian yang berpasir, menutup pori-pori, dan juga merekatkan daya rekat cat selanjutnya. Selanjutnya ada cat interior yang umumnya berbahan dasar air, memiliki daya tutup yang baik, dan warna yang cerah. Diaplikasikan pada dinding dalam ruangan ataupun ruangan indoor, memiliki nilai estetika, rendah bau, dan mudah dibersihkan. Pada selanjutnya, cat eksterior. Cat eksterior ini
Cat yang berdasar air juga, namun diformulasikan secara khusus dengan zat anti UV dan anti jamur ataupun lumut. Digunakan pada dinding luar ataupun ruangan outdoor dengan daya tahan terhadap cuaca yang ekstrim, hujan, dan panas. Selanjutnya pada tahapan pekerjaan pengecatan. Mempersiapkan lokasi yang akan dicat dengan membersihkan dari debu ataupun kotoran yang menempel. Melakukan perbaikan pada area yang mengalami retak rambut, lubang kecil ataupun permukaan yang tidak rata dengan menggosok ataupun mendempulnya. Kemudian setelah area sudah siap, maka dilakukan pengecatan awal, yaitu cat dasar, cat primer ataupun cat sealer, dan dibiarkan kering merata. Setelah kering merata, dilanjutkan dengan pengecatan lapis pertama. Kemudian dibiarkan kering terlebih dahulu sebelum melakukan pengecatan lapis kedua. Setelah seluruh lapisan cat telah diaplikasikan, maka pengecekan hasil cat dengan cara melihat dengan kerataan hasil warna, daya tutup warna, dan juga tekstur dinding yang telah dicat harus sesuai dengan yang telah direncanakan. Selanjutnya, kita bergerak pada pekerjaan MEP, yaitu Mechanical, Electrical, dan Plumbing. Dalam pembahasan akhir ini, struktur merupakan kerangka, arsitektur adalah kulit. Maka, MEP merupakan urat nadi, sistem saraf, dan juga organ vital yang menghidupkan dan menjalankan seluruh fungsi pada bangunan tersebut. Dalam materi ini akan membahas tiga disiplin ilmu utama, yaitu mekanikal, elektrikal, dan plumbing. Pada pekerjaan mekanikal, kita berfokus pada instalasi pekerjaan berat dan sistem yang bergerak dalam bangunan untuk meningkatkan fungsi kenyamanan, mobilitas, dan juga keselamatan penghuni. Pada kes pada fungsi kenyamanan, kita akan membahas tentang sistem tata udara. Sistem tata udara di gambar nomor satu ini yang terdiri dari dua item pekerjaan, yaitu satu, peralatan pendingin beserta ductingnya seperti chiller, air handling unit, fan coil unit, dan slew unit AC dengan fungsi mengatur dan mendistribusikan suhu, pendinginan ataupun pemanasan, kelembapan, dan kebersihan udara di dalam ruangan. Kemudian yang kedua, sistem ventilasi seperti exhaust fan, intake fan yang berfungsi untuk membuang udara kotor ataupun lembab, misalnya dari toilet ataupun dapur, dan memasukkan udara segar dari luar masuk ke dalam. Selanjutnya, pada fungsi mobilitas, kita akan membahas tentang sistem transportasi vertikal. Pada gambar kedua ini, yang kita tahu seperti lift ataupun elevator, kemudian ada eskalator, dan juga ada travelator. Fungsi yang ketiga, yaitu fungsi keselamatan penghuni. Kita bahas keselamatan penghuni ini terdiri dari dua item pekerjaan, yaitu pompa pemadam yang merupakan serangkaian pompa untuk menjaga tekanan dan menyuplai air, dengan fungsi utama untuk memastikan ketersediaan tekanan air yang cukup untuk memadamkan api. Kemudian selanjutnya yang kedua yaitu pipa saluran air sprinkler yang merupakan pipa bertekanan yang membawa air ke seluruh titik hidran dan sprinkler yang kemudian digunakan untuk memadamkan api secara dini dan otomatis di dalam ruangan. Selanjutnya pada MEP yang kedua yaitu pekerjaan elektrikal. Pekerjaan elektrikal ini mencakup instalasi dan manajemen seluruh sistem kelistrikan dan komunikasi dalam bangunan, yang merupakan sistem juga untuk memberikan daya utama pada penerangan, peralatan, dan keamanan. Pada daya utama ini, kita akan membahas tentang
tiga tiga item pekerjaan dari sumber daya, yaitu jalur utama dan jalur pembagi. Pada jalur utama dan jalur pembagi terdapat panel listrik utama yang merupakan panel utama rendah, panel utama bertegangan rendah yang menerima daya dari PLN ataupun generator yang berfungsi untuk mengatur, memproteksi, dan mendistribusikan daya ke seluruh subpanel. Selanjutnya ada yang kedua ini, jalur instalasi. Kabel instalasi ditanam di dalam dinding ataupun plafon yang dilindungi oleh pipa konduit yang berfungsi untuk menghubungkan panel distribusi SDP ke titik-titik stop kontak dan saklar. Selanjutnya, pada gambar kedua, yaitu penerangan dan kontrol. Di sini terdapat gambar lampu dengan berbagai jenisnya dipasang di plafon ataupun dinding, berfungsi untuk memberikan pencahayaan yang sesuai dengan fungsi dan desain setiap ruang. Selanjutnya ada penerangan darurat, yang merupakan lampu otomatis menyala ketika terjadi pemadaman listrik. Biasanya menggunakan tenaga baterai internal, berfungsi untuk memandu evakuasi penghuni saat listrik utama padam. Dan yang ketiga ini, gambar saklar yang merupakan sistem kontrol, merupakan pengaturan saklar tunggal, ganda, hingga sistem dimmer ataupun otomatisasi. Berfungsi untuk memungkinkan penghuni mengendalikan tingkat pencahayaan dan menghemat energi. Kemudian pada fungsi yang ketiga, backup power dan pengamanan. Pada backup power ini, generator set ataupun genset menggunakan mesin diesel ataupun gas yang menghasilkan listrik sebagai sumber daya listrik cadangan utama untuk menyuplai seluruh ataupun sebagian bangunan di saat listrik PLN padam. Kemudian pada bagian pengamanan terdapat CCTV dengan fungsi memantau sebagian area yang dirasa sensitif secara real time untuk mencegah tindakan kriminal. Dan yang terakhir yaitu detektor, merupakan alat mendeteksi asap yang merupakan smoke detector ataupun panas, yaitu heat detector. Selanjutnya, pada pekerjaan terakhir di pekerjaan MEP ini, yaitu pekerjaan plumbing. Pekerjaan plumbing yang merupakan pekerjaan instalasi air bersih dan sanitasi. MEP berfokus pada sistem penyediaan air dan pembuangan limbah dari bangunan. Sistem ini sangat mendasar untuk menjaga kesehatan dan kenyamanan penghuni. Pada plumbing ini kita akan membahas tentang perpipaan yang terdiri dari tiga item pekerjaan, yaitu sistem air bersih pada gambar nomor satu, air kotor pada gambar nomor 2, dan juga air hujan pada gambar nomor 3. Pada sistem air bersih terdapat 4 pekerjaan, yaitu pipa distribusi yang merupakan jaringan pipa yang membawa air dari sumber PDAM ataupun sumur menuju keran, shower ataupun kloset dengan material yang umum yaitu besi, kuningan, PVC ataupun PPR. Selanjutnya yaitu ada pipa pendorong. Terdapat dua pipa pendorong, yaitu transfer pump yang mengisi dari tangki atas ataupun booster pump yang menambah tekanan di jaringan. Berfungsi untuk mengatur tekanan agar air mengalir kuat ke seluruh lantai bangunan. Yang ketiga, ada tangki air. Bisa ditempatkan di atas ataupun di bawah. Kalau di atas, untuk berfungsi untuk mendistribusikan air roof tank. Jika ditempatkan di bawah, berfungsi untuk menampung air
ataupun ground reservoir, yang fungsinya kedua ini untuk menjaga stok air dan menstabilkan tekanan. Dan yang terakhir ada keran yang berfungsi untuk mengendalikan dan mengatur aliran air di titik-titik tertentu. Selanjutnya, kita akan membahas tentang sistem air kotor dan drainase. Pada gambar pertama merupakan peralatan yang digunakan untuk air bekas. Air bekas ini bisa berasal dari air cucian, air shower, wastafel, tidak mengandung kotoran manusia, dengan tujuan dialirkan ke saluran umum ataupun got setelah melalui bak kontrol ataupun grease trap. Selanjutnya, air kotor yang merupakan air dari kloset mengandung limbah padat manusia dengan tujuan dialirkan ke septic tank terlebih dahulu yang kemudian diolah sebelum masuk ke resapan umum ataupun saluran umum. Selanjutnya ada floor drain yang merupakan lubang pembuangan di lantai yang memiliki layer angsa ataupun U atau P-trap bertujuan untuk mencegah bau dari saluran pembuangan naik ke dalam ruangan ataupun masuk ke ruangan. Selanjutnya yang terakhir yaitu sistem air hujan. Sistem air hujan ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama talang dan pipa vertikal yang berfungsi untuk mengumpulkan air dari atap dan menyalurkan air dari talang menuju ke bawah. Dan selanjutnya dari bawah dilanjutkan pada saluran resapan tanah yang berfungsi untuk mengalirkan air hujan ke sumur resapan, kolam retensi, ataupun saluran kota. Demikian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.